Apa yang dimaksud dengan urban farming? Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Salah satunya adalah bercocok tanam pekarangan rumah, mulai dari bunga hingga sayuran. Kegiatan menanam sayuran di rumah ini dikenal sebagai urban farming. Apa itu urban farming? Urban farming adalah sebuah pemanfaatan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau dan menghasilkan sebuah produk. Kalau pertanian yang umum kita ketahui, biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, berbeda dengan urban farming. Urban farming dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Urban farming biasa membantu masyarakat untuk menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga akan mempersingkat waktu pengiriman hasil pertanian kepada masyarakat di kota. Urban farming pertama kali terjadi di Kuba saat masa embargo atau larangan lalu lintas barang terjadi. Pada masa itu, masyarakat di sana tidak mendapatkan bahan pangan, sehingga mereka harus melakukan urban farming dalam bidang pertanian dan peternakan. Bagaimana cara menerapkan urban farming? Urban farming bisa dilakukan di mana saja, pekarangan rumah, balkon, hingga atap rumah, lahan di area pemukiman, atau area perkantoran. Tanaman yang umum ditanam biasanya adalah sayuran hijau seperti sayur sawi, kangkung, bayam, dan pakcoy. Lalu tanaman rempah seperti jahe dan serai. Umbi-umbian seperti singkong dan ketela. Dan buah-buahan seperti cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Jika wilayah sangat terbatas, urban farming juga bisa dilakukan dengan metode hidroponik, vertikultur, aquaponik, dan wall gardening. Kelebihan urban farming. Salah satu keuntungan dari urban farming adalah kualitas bahan makanan yang lebih baik. Karena semakin cepat bahan makanan sampai ke konsumen, maka gizi yang terdapat di dalamnya masih bagus. Selain itu, jika urban farming dilakukan di rumah, kita bisa jadi lebih hemat karena bisa langsung mengambil hasil panennya. Lebih hemat lagi jika bisa memanfaatkan peralatan dari barang yang ada di rumah seperti kaleng atau botol bekas dan pipa paralon. Kita juga bisa langsung memastikan kualitas bahan makanan karena teknik menanam seperti cara organik dan bahan pupuk yang digunakan. Serta memastikan tanpa menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu tertarik untuk menerapkan urban farming di rumah? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Kita sadar ya kalau lahan yang kita punya itu nggak luas. Ini di sini 300 meter persegi ya. Kalau kita cuma nanam satu jenis, mungkin itu bisa jadi lahan produksi. Tapi kan kita belajar dan kepingin nyoba ini, kepingin nyoba itu. Akhirnya tanamannya jadi banyak. Makanya kita bilang switch aja daripada kita komersil ya kita edukasi aja gitu. Apa yang kita dapat itu rasanya kalau ditularin ke orang tuh orang bisa gitu. Makanya kemudian tempat ini dijadi tempat bukan hanya hobi tapi juga jadi kelas pembelajaran untuk teman-teman kita yang di Jakarta atau di perkotaan ini untuk belajar urban farming, pertanian di perkotaan.
awalnya berkantor di sini, terus kantor kita nih atasnya kok panas gitu, kadang-kadang bocor, kadang apa. Jadi daripada ini kita waterproofing, terus kita jadiin lahan pertanian. Tujuannya ya itu memperkenalkan pertanian itu bisa aja di perkotaan itu bisa dijalankan gitu ya, asal kita mau dan kita tersedia lahan. Yang kita masuk lahan ya ini atap ini aja bisa dijadiin lahan. Terus kan karena adanya lahan pertanian di atas, otomatis di bawahnya jadi lebih teduh ya, karena itu satu. Kedua, kebutuhan sayuran yang kita tanam di sini jadi lebih bisa kita tanam sendiri dan lebih sehat karena kita nggak pakai bahan kimia dan segala macam. Ini buktinya ya, di sini kan masih ada ulatnya, masih ada ininya, berarti kan dia masih bisa hidup gitu. Sedangkan kalau dikasih bahan kimia nggak ada nih ulat-ulat seperti ini. Kita sadar ya kalau lahan yang kita punya itu nggak luas. Ini di sini 300 meter persegi ya. Kalau kita cuma nanam satu jenis mungkin itu bisa jadi lahan produksi. Tapi kan kita belajar dan kepingin nyoba ini, kepingin nyoba itu, akhirnya tanamannya jadi banyak. Sedangkan kalau jenisnya tanamannya banyak, hasilnya kan nggak bisa banyak. Makanya kita bilang switch aja, daripada kita komersil ya kita edukasi aja gitu. Kita ajarin teman-teman, misalnya kan banyak pertanyaan, nanam di Jakarta dengan panas, di atap-atap segala macam, apa sih yang bisa ditanam? Nah kita tanam apa yang orang tanya gitu ya. Bisa tanam semangka nggak? Bisa gitu. Kita tanam kalau sayur-sayuran udah umum gitu ya. Apalagi ada orang datang ke sini, bisa nanam brokoli nggak, bisa nanam kol nggak gitu. Kita coba aja. Nah ini jadi laboratorium, tapi kan nggak bisa jadi banyak gitu. Makanya buat pembelajaran aja. Jadi kalau orang bilang, oh kalau saya mau nanam ini, ya silakan datang ke sini. Interestnya apa, sayuran seperti apa, buah-buahan seperti apa. Kita ajarin semua karena kita di sini emang saling belajar, saling tukar pengalaman. Bertani itu ternyata mudah gitu ya, tinggal kalau saya bilang bertani itu harus ada komitmen. Nah komitmennya itu kayak nyiram pagi, nyiram sore gitu, karena nggak mungkin kalau tanaman yang kita tanam itu bisa subur dan segala macam kalau nggak disiram. Nah penggunaan air, penggunaan segala macam itu dipelajari di sini gitu kan. Kalau punya lahan di atap lantai 3 biasanya kan males naik ke atas gitu ya. Ya kalau males ya berarti komitmennya belum tinggi. Sedangkan itu sebenarnya lahan kita gitu ya, sayang kalau nggak dipakai. Ini saya akan menyiapkan buat penyemaian sayuran organik ya. Kita menggunakan tray yang isinya sekitar 38 lubang. Media yang kita pakai adalah kompos daun, terus sekam, terus juga pupuk kandang. Nah kita mulai masukkan ke sini. Nah terus kita menggunakan kayu, bikin bolongan-bolongan. Nah, biasanya satu bolongan itu sekitar 1 sampai 2 bibit, karena dengan harapan maksudnya biar kalau misalnya ada yang satu nggak berhasil, kita bisa bibitnya bisa kita tumbuh dari yang lainnya. Contohnya kita ambil jenis ini chaisim ya. Selama ini belajarnya dari YouTube atau dari Google, kita lihat itunya, artikelnya. Juga berdasarkan teman-teman dari kelompok tani yang pernah saya kunjungin, biasanya mereka mau berbagi ilmu gitu loh. Sebenarnya pertanian itu nggak terlalu sulit ya, asal kita niatnya dengan baik. Dan waktu kita memulai tadi, usahakan kita mulai semua dengan doa gitu loh. Karena
semua ini akan tumbuh atau ini atas izin Tuhan. Kita biasanya tutup dengan tray yang sama, fungsinya supaya gelap dan lembab ya. Jadi dia merangsang merangsang benih itu supaya tumbuh, kecambah bijinya itu pecah dan keluar kecambah. Biasanya itu antara 2-3 hari kecambahnya mulai pecah, tergantung jenis sayurannya, dan sampai tumbuh sampai daunnya 4-5 itu baru tanaman bisa siap kita pindahkan ke lahat. Kurang lebih itu yang bisa kita lakukan dalam hal penyemaian. Jadi kepinginnya nih, ini juga akhirnya didorong oleh keadaan yang tadi saya bilang COVID-19 ini selain membuat kita susah juga membuat kita lebih kreatif gitu ya. Saya seneng banget teman-teman saya yang dulunya datang ke sini belajar kemudian menceritakan, wah Pak, saya sekarang ini punya alasan untuk mengembangkan yang tadinya saya belajar di tempat kita gitu ya. Terus kemudian saya bilang foto-foto dong gitu supaya kita bisa sebarkan orang lain. Kalau apa yang kita pelajarin itu ada manfaatnya suatu hari, apalagi sekarang nggak bisa keluar, kita bisa manfaatkan ini, hidup kita lebih sehat, udah pasti lingkungan jadi lebih hijau kan gitu. Dan ini akhirnya jadi kayak tren gitu kan. Mbak dengar sendiri sekarang orang banyak berkebun gitu ya. Itu kan dulu-dulunya kita nggak ngebayangin gitu, susah banget ngajarin orang kota, katanya nggak ada keuntungannya dan segala macam. Nah sekarang buktinya ada untungnya kan gitu, buat diri sendiri, buat keluarganya gitu, dan buat lingkungan. Itu yang paling penting buat kita, tujuannya juga gitu, harapannya juga begitu, dan didorong oleh keadaan. Akhirnya orang kita ini kan adaptif ya, terus inovatif. Kalau udah ada sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Nah itu yang kita inginin gitu ya. Akhirnya kebun-kebun di atas atap ini bukan hanya di sini aja tapi di tempat lain. Kalau ada yang bisa ngusahain jadi bisnis ya silakan aja gitu. Jadi tergantung ilmunya dipakai untuk apa. Kalau kita dipakainya untuk membagikan lagi ke orang lain. Per pekan tuh yang berkunjung ke HEC diajarin, nah ini mulai nih nanam. Ini kan RT 1, ini Pak RT-nya, ini Pak RT-nya. Beliau sangat mendukung penghijauan, alhamdulillah. Sangat mendukung program di HSC. Ya Bu Esi, jadi ini tanaman sawi nih Bu Esi. Sawi ini baru kita tanam sepekan yang lalu. Karena sepekan yang lalu itu kita baru panen kangkung. Nah di sini ada bayam merah, ya. Ini bayam merahnya udah usia sebulan, sebenarnya udah bisa kita mulai panen. Di sini gini kan, kita ya, namanya tinggal di daerah kan nggak mungkin hidup sendiri gitu ya. Jadi kita juga kepengen kan tempat seperti ini ada di sekitar kita gitu. Makanya kemudian kita ngundang ibu-ibu PKK di sini untuk ikut berlatih. Atau awalnya malah kita menyediakan tempat-tempat bedengan kita yang kita sengaja kosongkan untuk mereka belajar. Nanti mereka yang nanam, mereka yang ngerawat sampai mereka yang manen. Setelah berhasil di sini, kemudian mereka bawa ke lingkungannya masing-masing, di RT-nya, di RW-nya gitu ya. Dan
Alhamdulillah tahun lalu sebenarnya tahun 2019 itu Kelurahan Pengadegan ini dijadikan wakil dari Jakarta untuk lomba artinya PKK tingkat provinsi. Jadi di Pengadegan ini yang kayak tempat seperti ini ada beberapa tempat gitu ya. Ada yang khusus mereka nanam sayur, ada kampung buah, ada kampung sayuran gitu ya dari ibu-ibu PKK. Tiga tahun yang lalu dikasih tahu sama Pak RT di sini tadi yang tadi itu Pak Solika. Terus kita karena saya suka nanam diajak ke HSC, dikenalin, ya terus ikut beberapa kali pelatihan. Ya, yang sangat berkesan itu kemarin itu terakhir microgreen. Ya, microgreen luar biasa. Pertama-tama sih bunga-bunga dulu. Bunga-bunga dulu tadinya banyak bunga-bunga. Dulu ini penuh dengan bunga matahari. Tapi lama-lama dikasih masukan sama HSC itu kenapa nggak ditambah sama sayur-sayuran juga, jadi kan bisa dimakan, bisa bermanfaat gitu. Ya, terus kita coba coba dulu kangkung, katanya Pak Fajar. Kangkung kan itu ya mudah ya, cepat. Jadi benar pas dipakai kangkung, alhamdulillah setelah panen itu kan seneng ya. Dulu-dulunya kita menggerakkan masyarakat untuk berkumpul, mengadakan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar khususnya dan lingkungan yang lebih luas pada umumnya gitu ya. Kemudian kita belajar bergabung dengan yang namanya Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Kemudian kita belajar bertani secara organik, khususnya bertani di perkotaan. Biasanya kita belajarnya kan bertani di pedesaan gitu ya. Asalnya saya juga bukan petani, saya belajarnya komunikasi, saya belajar fotografi, kemudian kok tiba-tiba jadi petani karena kita belajar gitu ya. Apa yang kita dapat itu rasanya kalau ditularin ke orang tuh orang bisa gitu. Makanya kemudian tempat ini menjadi tempat bukan hanya hobi, tapi juga jadi kelas pembelajaran untuk teman-teman kita yang di Jakarta atau di perkotaan ini untuk belajar urban farming, pertanian di perkotaan. Microgreen itu sayuran yang dipanen dalam umur 7 hari sampai 14 hari. Jadi manfaat microgreen itu setelah hasil diteliti dari para peneliti dari luar negeri, ternyata kandungan nutrisinya itu 20 kali lipat lebih tinggi daripada sayuran organik biasa. Sementara sayuran organik sendiri itu kandungan nutrisinya dibandingin sayuran konvensional yang tidak menggunakan ini organik, itu biasanya 5-10 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan bahwa gimana manfaat dari microgreen ini. Itu kenapa bisa sampai tinggi gitu, karena sayuran microgreen itu adalah nutrisinya itu belum lari ke mana-mana. Jadi belum ke batang yang besar, belum ke akar yang ini, belum ke daun yang besar gitu loh. Jadi hanya masih dikumpul di daun-daun yang kecil itu. Bagi kita untuk memanfaatkan sayuran microgreen dalam rangka dalam suasana COVID-19 ini cukup tinggi manfaatnya. Jadi untuk daya tahan tubuh kita, kandungan nutrisinya tinggi, bagus untuk kita gitu. Sayuran apa saja yang bisa dipakai buat microgreen? Itu terutama sayuran jenis daun, artinya sayuran yang dimakan itu daunnya gitu loh. Ini contohnya ya, ada bayam merah, ada cacim, terus juga ada pakcoy. Ini sayuran yang bisa dipakai buat microgreen. Sayuran microgreen ini
dulu awalnya kita perkenalkan karena terutama untuk masyarakat perkotaan yang tidak punya lahan, ini adalah jenis sayuran yang dapat kita tanam di rumah kita atau di lahan apartemen kita yang tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi hanya lahannya, contohnya dengan gelas kecil seperti ini atau dengan baki kecil seperti ini, udah kita bisa tanam sayuran yang akan bisa kita konsumsi. Sayuran ini umurnya 7 hari sampai 14 hari udah bisa kita panen. Dan cara membikinnya juga mudah. Kita bisa memanfaatkan wadah-wadah apa saja yang pernah kita punya. Contohnya gelas minum ini yang dari plastik atau bekas kontainer makanan yang dari plastik bisa kita manfaatkan. Kompos daun dicampur dengan kokopit contohnya. Nah, ini contohnya kita hanya tuangkan saja kompos daun itu. Bayam merah, ini bayam merah ya. Kita menggunakan gunting untuk membukanya. Terus kita taruh di tangan. Sebelum kita melakukan ini, jangan lupa kita mengucapkan doa dulu supaya tanaman ini tumbuh subur. Karena biar bagaimanapun juga tumbuhnya tanaman ini tumbuh subur atau tumbuh kalau atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Benih tabur kita jangan lupa melakukan penyiraman. Pertama akan kita lihat sayuran yang umurnya sudah mencapai 14 hari. Contohnya adalah daun ininya sudah keluar 4. Ini berarti udah siap panen. Dan juga yang hitam-hitam ini kulit dari benihnya itu udah mulai jatuhan dan udah mulai berkurang. Itu artinya udah siap panen. Nah, cara pemanenannya adalah kita menggunakan gunting. Jadi bukan dicabut seperti biasa. Ya, kita siapkan dulu wadahnya. Misalnya ini contohnya wadahnya. Terus kita juga siapkan gunting untuk itu. Caranya bisa 2. Pertama kita ambil ini terus atau kita gunting, atau dengan cara yang lain kita bisa gunting ininya langsung sayurannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sengaja gelasnya kita miringin supaya sayurannya langsung jatuh ke wadah yang kita. Kita menggunakan tomat cherry yang diambil dari kebun di atas. Diharapkan untuk masyarakat perkotaan
kita mencontoh di beberapa negara maju ya, yang terutama yang di perkotaan, contohnya kayak di Jepang itu, mereka malah udah melakukan pertanian organik itu di daerah gedung-gedung bertingkat, bahkan di beberapa lantai tertentu mereka menanam padi segala macam yang bisa dikonsumsi untuk satu gedung itu gitu loh. Jadi ya diharapkan juga di Jakarta juga bisa seperti ini, karena memang lahan pertanian di pinggiran Jakarta ini udah mulai berkurang juga, udah banyak perumahan, sehingga mau nggak mau kita harus mengusahakan buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta bisa berkelompok dengan ibu-ibu PKK atau dengan warga sekitar dikelola dari RT atau RW dengan pola bagiannya, misalnya yang di RW 1 menggunakan sayuran, RW kedua buah-buahan, RW ketiga untuk pengolahan sampahnya. Sekarang udah mulai banyak kan, dengan Jakarta akan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitarnya gitu. Itu cita-citanya gitu sih, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Karena juga selama ini kita kerjasama dengan Pemda DKI, itu yang selalu diinginkan dengan mereka masalah ketahanan pangan ya. Jadi mereka harapkan kalau bisa penduduk Jakarta itu ketahanan pangannya meningkat gitu. Hello agripreneurs, kalau kamu jalan-jalan ke Bandung, boleh banget nih singgah ke agrowisata urban farming Pajajaran. Masyarakat setempat berhasil menyulap sungai yang kondisinya khas perkotaan menjadi kebun produktif. Pak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, menyalurkan semangat peduli lingkungan kepada anak-anak muda perkotaan melalui Indonesia Berkebun dengan penerapan dan pengembangan konsep urban farming. Nah, warganya pun gak mau kalah untuk mengaplikasikan urban farming dengan memanfaatkan lahan sangat sempit menjadi lahan produktif dan bermanfaat bagi lingkungan. Kami ucapkan selamat datang di kawasan agrowisata Kampung Berkebun Pajajaran. Ini kenapa bisa disebut kawasan agrowisata? Karena salah satunya adalah wilayah ini berada di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang berdekatan dengan Bandara Husein Sastranegara. Terus akses di arah utaranya ada Jalan Tol Pasteur, Jalan Junjunan, terus dengan stasiun kereta api juga dekat. Dan kita ini termasuk dari kawasan pemukiman padat gitu. Jadi kawasan di area ini adalah kawasan gang, dan penduduknya juga beraneka ragam dari tingkat perekonomian dan kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dibentuknya satu kawasan agrowisata ini, kita bisa meningkatkan daya tarik pengunjung yang hadir ke sini, sehingga bisa berdampak buat perekonomian sekitar untuk warga yang ada di daerah agrowisata ini gitu. Pemukiman gang ada di bersebelahan antara di tengah di area kampung wisata ini. Itu ada RW 3, RW 4. Jadinya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi daya tarik juga untuk homestay. Itu ada di pemukiman warga, dan ada wisata on the gang bisa on the gang gitu, wisata on the gang, wisata ke gang, di mana ada daya tarik wisata agronya juga di sini. Untuk sejarah awal terbentuknya kawasan agrowisata ini, atau disebutnya urban farming,
yang berkembang menjadi kampung berkebun itu dimulai pada sekitar tahun 2014, di mana inisiasi ini dilakukan oleh warga dan beberapa warga di wilayah RW 04 yang dikomandoi oleh Pak Wawan Setiawan dulu sebagai ketua RW. Itu hanya dimulai sederhana, melihat kondisi sungai Cilimus nih yang sangat kotor dengan sampah dan penumpukan sampah ada di mana-mana pada waktu itu. Sebagian warga ini memasang bambu, bilah bambu, 2 bambu, dan diisi dengan polybag. Hanya sederhana saja seperti itu. Terus diekpos lah ke tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan alhamdulillah sampai diapresiasi oleh Wali Kota Bandung pada saat itu, Kang Emil, langsung datang dan alhamdulillah bersama-sama mewujudkan Bandung Berkebun atau urban farming ini hingga 2022 saat ini gitu. Jadi perjuangannya cukup panjang juga dan tidak mudah juga, karena ini berada di atas Sungai Cilipus tepatnya, yang nanti bermuara ke Sungai Citepus. Terus ada fungsi atau kendala sosial pada saat itu juga ada, bagaimana masyarakat menyikapi adanya bangunan di atas sungai untuk menanam, apakah itu ada dampak manfaat atau tidaknya. Tapi alhamdulillah secara bersama-sama dari mulai pemerintahan, masyarakatnya, tokoh masyarakat, ini yang tahap demi tahap akhirnya bisa bertahan hingga saat ini. Tapi tetap harus kita kembangkan selalu gitu, untuk pelestarian di wilayah ini. Di sini yang mengelola warga yang mengelola, juga tidak lupa dari ini, Dinas Pertanian Kota Bandung juga di sini sangat membantu. Jadi sebagian besar benih, pupuk segala macam kami dibantu dari Dinas Pertanian Kota Bandung. Kemudian dari CSR juga ada, yang paling depan ini baru CSR dari BRI. Kemudian dari Angkasa Pura juga dulu ikut inilah istilahnya ikut membantu. Nah, setelah istilahnya ramai lah dengan pepohonan, ya alhamdulillah warga udah tidak lagi buang sampah ke sungai. Kemudian kalau kemarau itu biasanya aroma air sungai ini nggak enak gitu, nggak bau istilahnya. Tapi setelah banyak tanaman, tidak tercium lagi bau limbah sungai seperti itu. Pertamanya untuk dikonsumsi, untuk tambahan gizi keluarga. Kemudian jika berlebih bisa dibagi atau mungkin dijual seperti itu. Untuk pengelolaan hasil pertanian selain masing-masing juga kita sudah terbentuk kelompok tani. Kelompok tani di sini namanya Pajajaran Lestari. Dan ada koperasinya juga. Nah, untuk hasil panen yang lebih biasanya kita jual lewat koperasi. Kemudian nanti di batas waktu tertentu ada sistem bagi hasil. Jadi hasil dari pertanian yang didapat itu dari koperasi juga ada ininya, ada feedback, ada hasil. Yang kami tanam di sepanjang 350 meter itu ada sayuran daun, sayuran buah, terus tanaman buah dalam pot, kayak sebelah sana ada belimbing, serikaya, markisa, juga tanaman herbal, tanaman hias, sebagian kecil ada tanaman hias macam-macam, aglonema, kaladium, monstera juga kami mengembangkan juga. Terus juga di sini kami menanam kopi. Kopi ditanam di pinggiran kirmir ini ya. Pinggiran kirmir kali.
udah pernah dipanen, diproses sendiri, ya rasanya juga jreng lah, enak. Jadi kedepannya di sini mau ada mini coffee shop gitu. Kopinya dari hasil nanam sendiri, kemudian diolah sendiri, dijual sendiri. Selain bercocok tanam, kita juga di sini miara ikan. Salah satunya di kanan kiri saya ini ikan mujair nila ya, mujair nila. Jadi hasil dari sampah jadi maggot, jadi pakan ikan. Menarik ya, urban farming di sini. Semoga bermanfaat info kali ini dan bisa menjadi inspirasi buat agripreneurs. Dan jangan lupa juga buat like dan share videonya. Jumpa kembali di video selanjutnya.